Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih menjelaskan tentang aturan di dalam sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi ayyakuna kal mawati hadza kulluhu idza lam yakun hailun. Fa in kana lil masjidi jidarun nazrun, in kana lahu babun maftuhun wa waqafa muqabalahu jaza, hatta lawit tasala soffun bil muhadi wa kharaju anil mahazati jaza, wa ilam yakun fil jidari babun au kana wa lam yakif bi khizaihi fasahihul ladzi alaihil jumhuru annahu la yasihul iktida'u bihi ila akhirih. Ini menjelaskan tentang bagaimana aturan dalam sholat berjamaah. Ya, ini saya kembali sedikit dari apa yang kemarin udah kita baca, karena ada yang nanya kemarin jamaah, tapi orangnya nggak ngaji, saya lihat nggak ada ini. Ya, salah satunya bagaimana hukum tentang orang sholat berjamaah yang ada di teras masjid sama yang ada di jalanan. Ya, antara teras masjid sama yang di jalanan, itu yang kemarin ditanyakan juga. Kemarin sudah dijelaskan di sini bahwa dalam bab yang sebelumnya, manakala ini masjid diwakafkan semua sampai tembok, ya, sampai tembok apa namanya pagar, maka yang penting antara imam dengan makmum itu tidak lebih depan makmum daripada imam. Dimanapun dia sholat, mau imamnya di atas, makmumnya di bawah, imamnya di bawah, makmumnya di atas, yang penting imam ini berdirinya lebih depan daripada imam. Di mana aja tuh makmum, selama ini masjid diwakafkannya sampai di mana, disitulah makmum itu boleh sholat, sekalipun ada di teras, sekalipun ada di apa namanya itu bawahnya lagi jalan, bukan jalanan, pataro motor atau pataro sendal, pelataran, sekalipun di situ, ya. Manakala ini masih satu wakaf untuk masjid semua, dimanapun sholat itu adalah boleh, begitu, ya. Yang penting itu makmum tidak lebih depan daripada imam berdirinya. Sekalipun kayak begini nih, ini pintu ada di tengah, bagaimana hukum orang yang sholat di depan pagar ini diperbolehkan, karena memang hukumnya satu tempat, yaitu wakafnya satu, ya. Wakafnya satu, makanya pintu, walaupun pintu yang dibuka sebelah sini, orang yang sholat di depan sebelah sini, yang penting imamnya maju nih. Ini manakala nih imamnya lebih maju, maka orang yang di barisan sini masih boleh, sekalipun pintunya yang dibuka sebelah tengah sini masih boleh. Kenapa? Karena satu tempat yang disebut dengan satu tanah ini diwakafkan buat dibangun masjid, maka seluruhnya dibuat sholat itu hukumnya boleh. Paham ya? Seperti itu. Tapi manakala itu
yang di jalanan itu beda lagi nanti. Kalau yang jalanan itu bukan wakaf masjid, maka syaratnya di sini yang kita bahas sekarang nih, ya. Fa in kana lil masjidi jidarun, apabila ada masjid itu tembok, di tembok nih masjid, nih kayak masjid sebelahnya nih kan tembok, nggak ada bukaan, ya sebelah kanan kiri berarti ya, sebelah kirinya bapak-bapak nih, ini adalah tembok nih, tanah wakaf, sebelahnya langsung tembok rumah orang. Bagaimana hukumnya orang yang sholat di sebelah itu rumah? Dikatakan di sini, fa in kana lil masjidi jidarun, apabila ada di masjid itu tembok. Nazrun, lihat beberapa pandangan para ulama berpendapat. In kana lahu babun, apabila bagi tembok itu ada pintu, maftuhun yang terbuka. Ini kayak jalanan, ini ada apa namanya tuh, ada pintu yang kebuka noh. Ya, nggak semuanya di tembok. Kalau sebelah sini kan semuanya di tembok. Kalau ini ada yang kebukaan, ya. Apabila ada pintu yang terbuka, wa waqafa muqabalahu, dan ada orang yang berdiri sejajar dengan itu pintu, pintu, ya, sejajar dengan itu pintu, maka hukum sholatnya bagaimana orang yang di jalanan tersebut? Jaza, boleh, ya. Tapi dengan syarat itu orang kagak boleh lebih depan daripada pintu yang kebuka. Artinya begini, orang yang ada di sebelah sininya tembok yang di jalanan ya, bahas masalah jalanan, orang yang ada sebelah tembok jalanan tuh nggak boleh dia berdiri di situ. Kenapa? Karena pintunya ada di tengah, pintu jalanan pintu pagarnya ada di tengah, begitu. Dari depan ke sana tuh nggak boleh, harusnya dari depan ke belakang sono boleh. Paham? Jelas? Kayak begitu kurang lebih. Bahasan kitabnya yang paling gampang. Ini yang kemarin ditanyakan juga, ya, yang Sabtu kemarin. Nah ini jamaah, bagi orang yang sholat di jalanan di depan daripada pintu pagar itu nggak sah sholatnya. Harusnya dia dari pintu pagar ke belakang. Beda dengan pintu masjid ini nih, pintu masjid. Kalau ini kan habis pintu langsung ada ruangan. Kalau dari pintu ini ke depan kan masih kosong. Maka orang yang sholat di depan pintu masjid ini nih, ke depannya nih, samping sini teras atau di sebelah bawahnya tuh pelataran, itu boleh walaupun dia lebih depan. Walaupun pintunya yang kebuka di tengah, di depan boleh. Kenapa? Karena masih satu wakaf dari masjid, begitu. Kalau jalanan diwakafin masjid bukan? Jalanan bukan kan? Aturannya kayak begitu harusnya, ya. Jangan dibikinnya ke depan nanti di sini. Aturan seperti itu jamaah. Berikutnya lagi, hatta lawita sholat sofun bil mahadi, tapi dengan syarat. Hatta sehingga lawita sholat, apabila menyambung sofun barisan bil muhadi yang sejajar, wa kharaju anil muhadi jaza, dan mereka yang sholat di luar tanah wakaf masjid itu yang sejajar dengan makmum yang ada di pelataran jaza, maka dianggap boleh, ya. Tapi kalau di pelatarannya kagak ada, orang sholatnya cuma sampai di teras, pelataran kagak ada, langsung ke jalanan, itu tidak ada yang berdiri di ujung atau di pembatas antara tanah wakaf dengan jalanan, maka sholat yang di jalanan jadi kagak boleh, ya. Harus ada orang yang berdirinya di situ, paham ya? Harus ada orang yang berdiri di paling pinggir dari pintu atau dari tanah wakaf masjid, supaya orang yang sholat di jalanan itu nyambung, ya, seperti itu. Jadi ini kalau satu masjid kayak begini, ini satu masjid, mau di mana dia sholat makmum itu sah. Yang penting tidak lebih depan berdirinya daripada imam, ya. Kalau ini imam majuan lagi dikit, maka orang yang sholat di samping ini nggak apa-apa, gitu. Kedua, kalau seandainya
Berarti kan antara imam dengan makmum ini namanya sholatnya dalam satu tempat, yaitu masjid yang diwakafkan. Tapi kalau imamnya di dalam tanah wakaf masjid, makmumnya di luar, maka kenapa dikatakan kagak boleh nih orang yang sholat di depan pintu ini, orang yang sholat di pintu pagar ke depannya nih, kenapa kagak boleh? Karena dia tidak akan bisa sampai menuju ke dalam masjid kecuali dengan cara membelakangi daripada kiblat. Mohon maaf jamaah, ya jamaah, saya mau contohin begini. Pintu masjid umpama di sini, ini pintu masjid, pintu apa namanya loh? Pintu gerbang. Ini pintu gerbang ya, masjid sebelah sini. Saya sholat tadinya di sini, berarti kan di depan, walaupun imamnya di depan saya masih. Saya mau masuk ke masjid gimana? Kan harus begini, betul nggak? Iya kan? Artinya apa? Kalau saya diri di sini, kalau mau ke masjid, mau masuk ke masjid maksudnya, ini harus ke belakangin masjid. Berarti apa? Apa namanya istilahnya? Saya udah nggak ngadep ke kiblat, udah membelakangi daripada kiblat. Maka gagak sah sholatnya di depan pagar, pintu pagar. Karena mau masuk ke masjid harus membelakangi kiblat. Kiblat kan sebelah sono. Nah, salah satu yang membatalkan sholat apa? Tidak menghadapnya kiblat, tidak ada. Kalau ada orang bilang, anak sekarang bilang, yang mundur aja begini. Emang orang jalan mundur? Nggak masuk akal, maka dianggapnya nggak bolehnya di situ. Paham? Jelas nggak? Kalau sholatnya di jalanan yang di depan pintu, ini pintunya masjid sebelah sini. Saya mau ke masjid, mau masuk ke masjid kan harus begini dulu. Tuh, iya kan? Berarti membelakangi daripada kiblat, maka nggak boleh seperti itu ya. Nah begitu juga yang di samping dan lain sebagainya, itu yang tidak diperbolehkannya seperti itu. Kenapa? Karena di aturan di dalam kalau di dalam masjid yang diwakafkan ini, sekalipun dia hanya di pelataran, di depan kayak gini, di depannya silakan. Kenapa? Karena dianggapnya satu tempat yang diwakafkannya, maka boleh begitu ya. Walaupun dia umpama nih orang yang ada di depan teras sebelah sini mau masuk ke masjid, emang udah masjid di situ juga, begitu maksudnya. Ini orang yang ada di depan sini, ini semuanya masjid, emang masjidnya di sini. Kalau yang ada di rumah Pak Haji Bobi kan pintunya di depan. Iya, dia mau lewat ke masjid, iya benar, dirinya atau masuknya pasti lebih depan daripada itu makmum, daripada imam. Imam di sini, orang yang sholat di sebelah temboknya Pak Haji Bobi kalau mau masuk ke masjid, ngedepanin masjid apa enggak? Ngedepanin masjid, ngedepanin imam apa enggak? Pasti. Kenapa? Temboknya pintu pagarnya ada di depan, kagak di samping ini, nggak ada kan? Nggak bisa kalau sholat berjamaahnya di situ. Kadang-kadang ke depan mana? Samping ke sono? Iya. Lebih baik jangan, mendingan ke sono. Kadang-kadang yang menjadi masalah kan penuh di sini. Kadang-kadang minta kalau Bobi di alam pelataran itu gitu kan. Nggak boleh. Karena kan mau masuk ke masjidnya itu enggak, dia bisa masuk ke masjid akan membelakangi atau istilahnya nih, dadanya tidak menghadap ke kiblat. Itu yang dikhawatirkan seperti itu ya, tidak menghadap dada ini tidak tetap menghadap ke kiblat. Nah kalau orang yang sholatnya di belakang sana, kalau mau dia masuk ke masjid, otomatis kan udah masuk ke masjid udah dalam keadaan jalannya lurus doang, artinya jalannya tetap ke depan, tidak membelakangi daripada kiblat. Seperti itu maksudnya ya. Berikutnya mana tuh? Fasahihul ladzi alaihil jumhur wa illam yakun fil jidari babun. Nih, wa illam yakun fil jidari babun, apabila tidak ada di tembok tersebut pintu,
aukana atau ada pintu walam yakib bihizaihi tapi nggak ada orang yang berdiri sama sekali, pas sahihu maka menurut pendapat yang paling sahih alladzi alaihil jumhur yang telah dikeluarkan pendapat ini oleh jumhur ulama annahu la yasihul iktida'u bih maka tidak sah ya bersolat berjamaahnya bihi dengan masalah tadi. Kalau di tembok itu nggak ada pintu sama sekali atau ada pintu kayak begini nih, ada pintu tapi makmumnya kagak ada yang diri di samping pintu pagar, orang sholatnya langsung di jalanan, maka kagak sah juga orang yang sholat. Kenapa? Karena tidak nyambung antara makmum yang ada di dalam masjid dengan makmum yang di luar masjid. Begitu ya, kurang lebih begitu jamaah. Paham ya? Jelas? Jelas Pak? Ya, ini keterangan yang kemarin ya seperti ini tambahannya. Itu diantaranya hal-hal yang seperti itu jamaah. Jadi harus ada, karena tidak nyambung kalau begitu. Beda kalau di masjid. Ini Bapak sholat, imamnya di sini. So pertama, kedua, ketiga, keempat kosong. Bapak sholat paling belakang. Boleh nggak? Boleh, karena satu masjid. Ya, karena hitungannya adalah satu masjid. Boleh, karena dihitungnya jamaahnya nih dihitungnya ini satu masjid, maka sholat di mana aja dianggap boleh. Tapi kalau udah di dua tempat, namanya nih kita sholat di dua tempat, satu di dalam masjid, satu di luar masjid. Makanya seperti itu ya. Berikutnya lagi, wa in kanal hailu ghairu jidarin, apabila penghalangnya itu bukan ghairu jidaril masjidi, kalau seandainya penghalangnya itu bukan tembok masjid ya, lam yasihul iktida'u bih, lam yasihha al iktida'u, maka tidaklah sah menjadi makmum bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat, walau kana bab titik sampai situ ya. Ini temboknya Pak Haji Bobi apa tembok masjid? Tembok, yang hijau. Tembok, bukan tembok masjid. Ini dia jawabannya udah. Ya, mana tadi itu? Mana tadi? Ya, wa in kanal hailu ghairu jidaril masjid, apabila ada penghalang antara rumah Haji Bobi dengan ini masjid, ghairu jidaril masjid, bukan temboknya masjid, lam yasihul iktida'u, lam yasihal iktida'u, maka tidaklah sah menjadi makmum bila khilafin, tanpa terjadi perbedaan pendapat ulama, nggak sah sholatnya. Begitu. Kenapa? Karena kalau apalagi ini nggak ada pintunya, yang kedua temboknya bukan tembok masjid, pala lam yasihal iktida, maka tidak sah menjadi makmum bila khilafin, tanpa terjadi perbedaan pendapat ulama di situ. Ya, jelas ya Pak? Jelas? Alhamdulillah. Titik. Walau kanal babul masjidi muglaqan, kalau seandainya ada pintu masjid nih kayak begini, pagar, pintu pagarnya ada, tapi muglaqan, kekunci, musyakkaron, kekunci, imma bisa karatin ya, bisa jadi kekuncinya, wa yu'baru anha, diibaratkan kuncinya itu apa? Bidobbati, dengan palang pintu. Kalau orang dulu kan pakai palang kuncinya tuh, yang dari kayu digituin. Fi badil bilad, pada sebagian kampung, au bi gofalin, atau pakai apa namanya, kunci rumah, gofal, au kuflun, atau pakai gembok, ada pintunya tapi digembok ya, nggak dibuka. Wa nahu dzalik, dan yang lain-lainnya, kuncinya bagaimana aja hukumnya lah. Fa hukmuhu hukmul jidar, maka walaupun itu pintu pagar ada pintunya, tapi karena kegembok, kekunci, maka hukumnya itu seperti tembok. Pala yasihul iktida'u ala sahihi, maka tidak sah sholat berjamaahnya menurut pendapat yang paling sahih. Makanya pintunya harus dibuka
pintunya harus dibuka kayak begitu tuh, buka ya. Kalau dia ditutup pintu pagarnya, orang yang sholat di luar orang yang sholat di jalanan maka dianggap tidak sah, begitu ya. Wa in kana babul masjidi mardudan faqat, apabila ada pintu masjid itu mardud, untuk bolak-balik aja, pintu yang buat orang bolak-balik, kecil gede kira-kira. Kalau pintu yang bolak-balik doang kan kecil. Au kana bainahuma shibakun, atau apabila ada di antara masjid dengan di luar masjid shibakun, jendela. Pintunya nggak ada tapi ada jendela doang. Wal ma'mumu ya'lamu intiqalatul imami, sedangkan makmum mengetahui perpindahan daripada atau gerakan-gerakan imam. Pawajhani, ada dua pendapat. Al asohu, pendapat yang paling sahih mengatakan la yasihul iktida'u, maka tidak sah sholat berjamaahnya. Li'annal baba, karena sesungguhnya itu pintu yang mena'ul musyahadah, ya tercegahnya daripada menyaksikan atau melihatnya makmum kepada imam. Wasyibak, adapun jendela yamnaul istiraq, ya mencegah sampainya itu makmum kepada imam. Ada apa istilahnya, tembok apa namanya, jendelanya sampai bawah, kan ada tuh sebagian masjid enggak, jendelanya enggak di atas doang nih jendela, bawahnya tembok. Ada begitu ya. Ada yang jendelanya sampai bawah, kayak Masjid Al-Huriyah tuh, Masjid Ki Kazruni, itu jendela hampir bawah, hampir ke paling enggak bawahnya batasnya cuma kusen doang, kayak begini nih ya. Kalau ini kan pintu semua ya, ini jendela doang ya, bawahnya dari ubin ke kaca jendela paling nggak cuma satu buat kusen doang. Kan ada jendelanya, tapi jendela buat orang masuk apa bukan, Pak, Bu? Jendela buat orang masuk apa bukan? Maling yang masuk lewat jendela, betul lah. Iya, maling doang yang masuk dari jendela, maka kagak boleh, kagak sah sholat berjamaahnya. Ini buat yang bukan di masjid ya, bukan di masjid, yang di luar masjid maksudnya nih, antara masjid sama luar, antara masjid sama jalanan, maksudnya begitu. Ada jendelanya, cuma terbuka, jendela bukan buat orang jalan, maka dianggap menurut pendapat yang paling sahih mengatakan la yasihul iktida'u, maka dianggap tidak sah daripada sholat berjamaahnya. Naam, itu pendapat dibenarkan. Qala al-Bagawi, Imam Bagawi berkata, lau kanal babu maftuhan, ya titik ya, saya mesin dulu masalahnya, paham ya masalahnya begitu ya. Ini pembahasannya Pak, jangan bingung antara masjid sama jalanan sholatnya begitu. Kalau masjid nih kayak masjid teras sama pelataran, kalau memang itu masih dalam satu masjid nggak apa-apa, silakan aja udah mau sholat di mana kek, yang penting ya makmum tidak lebih depan berdirinya daripada imam. Kuncinya di situ. Kalau dalam satu masjid, ini yang kita bahas antara imam di dalam masjid, yang kedua makmum ada sebagiannya di luar masjid. Ya berarti kalau dikatakan di luar masjid bukan di tanah wakaf, maka hukum kayak begitu yang berlaku caranya. Ya jelas, paham? Itu nanti gimana Ustadz masjid saya, ya lihat aja udah masjid ente masing-masing. Atau musola saya gimana nih Ustadz, ya lihat aja musola yang diwakafin sampai mana, ya masjid yang diwakafin sampai mana. Makanya yang pernah saya bilang jamaah, hukum wakaf itu berbeda dengan hukum-hukum yang lainnya ya. Hukum wakaf itu berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Nanti kita bahas, ada bab wakaf tersendiri bagaimana hukum wakaf ya. Berikutnya, laukanal babu maftuhan, kalau seandainya pintunya kebuka. Ini orang yang sholat di dalam, yang di luar masjid nih. Ini kita lagi bahas tentang orang yang sholat di luar masjid.
Laukan al-babu maftuhan, kalau seandainya pintunya kebuka, halatat taharrumi bis salat, pada waktu takbiratul ihram, lagi takbiratul ihram pintunya masih kebuka. Pangola kofi asna'i salati, ada angin, ketutup tuh pintu. Pangola ko, maka tertutup fi asna'i salat, di pertengahan salat. Apakah dia masih rokaat pertama atau udah rokaat kedua? Pokoknya di tengah, setelah dia takbiratul ihram, pintu pagar masih kebuka. Kita lagi sholat, tiba-tiba pintunya ketutup. Kalau pintu ini nggak bisa ketutup sendiri, Pak, kecuali ada yang dorong. Nah, kalau mau jahat begitu carinya, Pak. Ini musuh gue semua di luar nih, pintu tutup aja udah. Lah gagasa dah lo begitu. Jahat nih orang namanya. Nah, bagaimana hukumnya kayak begitu? Lam yadurro, ya, yang begitu nggak apa-apa, artinya tetap sah, karena yang dihitungnya itu pada waktu takbiratul ihramnya pintu masih kebuka, begitu, ya. Kecuali kalau dia tutupnya dari awal sholat udah ketutup tuh pintu pagar, baru orang yang sholat di luar kagak sah. Tapi kalau di tengah sholat baru ketutup, ya, maka dianggap tidak apa-apa. Zakarahu fi fatawihi, sebagaimana telah dijelaskan, disebutkan, diterangkan di dalam kitab fatwanya Imam Baghawi. Al-halatu salisatu, keadaan yang ketiga. Itu keadaan yang kedua. Ayakunal imam wal ma'mum fi ghairil masjid. Manakala, kan yang pertama tadi kemarin apa? Imam, makmum dua-duanya di dalam masjid. Keadaan yang kedua, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Sekarang bagian yang ketiga, ayakunal imamu wal makmum fi ghairil masjidi. Manakala ada imam dan makmum, dua-duanya nggak di masjid, sholatnya di jalanan, sholatnya di lapangan, kayak sholat id. Ya, orang kan sholat id bikin sebagian di lapangan. Bagaimana hukumnya nih? Tata cara di dalam tata cara di dalam sholat berjamaahnya seperti apa? Pataratan yakunani fi fadhain wa taratan yakunani fi ghairi fadhain. Kadang-kadang adanya antara imam dengan makmum fi fadhain, yaitu di tanah kosong. Wa taratan yakunani fi ghairi fadhain. Kadang-kadang adanya bukan di tanah kosong. Ingetin, Pak, yang dikatakan fadha itu adalah tanah kosong dimiliki oleh orang. Ya, tanah kosong yang dimiliki oleh seseorang. Ada lagi yang kedua namanya mawat. Ya, mawat itu tanah kosong yang tidak dimiliki oleh seseorang. Itu ada perbedaan nanti hukumnya. Ad-darbul awal, bagian yang pertama. Berarti bagian yang pertama mana? Imam dan makmum di luar masjid, adanya di fadha, yaitu di tanah kosong yang dimiliki oleh orang. Ayyakuna fi fadhain, manakala ada imam dan makmum di dalam tanah kosong yang dimiliki oleh orang. Fayajuzul iktidau, maka boleh menjadi makmum atau sholat berjamaah bisyarti, dengan syarat alla yazida ma bainaha, ya, tidaklah melebihi antara imam dengan makmum ala salasimiati zirain, lebih dari 300 zira takriban, ya, kurang lebihnya begitu. Fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Umpama nih, Pak, umpama nih ya, contoh, ini masjid lapangan, bukan umpama nih masjid Al-Mubarakah, ini lapangan. Taruhlah kita sholat id di lapangan. Kita sholat id di lapangan, jangan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kagak sah di lapangan. Ya, kita sholat id di lapangan, makmum di lapangan, imam juga di lapangan. Sah sholat berjamaahnya manakala antara berdirinya imam dengan makmum tidak lebih dari 300 ziro. Ini 1 ziro segini, ini 1 ziro, ya, ada nggak setengah meter? Ada ya. Kalau 300 ziro, 1 zironya setengah meter, berarti 300 ziro kurang lebih 150 meter. Jarak antara imam dengan makmum tidak boleh lebih dari 150 meter, kurang lebih ya, kurang lebih begitu.
Tapi ada nggak kira-kira imamnya di depan, makmumnya di belakang? Imamnya di sini nih, makmumnya 100 meter lah belakang imam. Ada nggak kira-kira? Nggak ada, kayak marahan banget antara imam dengan makmum. Tapi kalau ada begitu, kalau lebih dari 300 zira, kalau memang bukan di dalam masjid, artinya dua-duanya di luar masjid, maka dianggap sholatnya kagak sah. Tapi kalau kurang dari 300 zira, maka pil asohi, menurut pendapat yang sahih mengatakan masih boleh. Li'annal waqifaini, karena dua orang yang berdiri fil fadai, di tanah yang kosong, hada ya'uddani, keduanya dihitung fil adati, menurut adat kebiasaan, mujtami'aini, keduanya berkumpul. Ya, kalau ada orang sholat di lapangan, jarak antara satu dengan yang lainnya tidak lebih dari 300 zira, maka dianggap orang itu masih kumpul. Itu alasannya di situ, masih dianggap kumpul. Tapi kalau udah lebih dari 300 zira antara imam dengan makmum, maka seakan-akan dia tidak dalam keadaan berkumpul sholatnya. Begitu ya, jelas seperti itu. Berikutnya, wali anna sautal imami indal jahri, karena sesungguhnya suara imam pada waktu sholat jahar, al mu'tadi, yang umum, yang artinya yang apa ya, yang biasa, artinya tidak ada gangguan suara-suara yang lebih keras, ya belugul makmuma, akan sampai kepada makmum, ghaliban pada umumnya, fi hadhil masafati, pada jarak yang seperti itu. Jadi kalau imamnya di sini, nih kita bicara tentang dua-duanya di lapangan nih, imam di lapangan, makmum di lapangan. Kalau imamnya diri di depan, makmumnya ada apa namanya, kurang dari 300 zira antara suara imam yang di depan dengan makmum yang di belakang, kurang dari 300 zira, masih kedengeran. Tapi kalau imamnya di sini, makmumnya lebih dari 300 zira, umumnya suaranya udah kagak kedengeran. Pakai speaker ya, bukan ukurannya speaker, ukurannya adalah imam itu tidak pakai speaker ya. Kalau pakai speaker jangankan 300 zira, sekilo sampai enggak? 1 kilometer sampai, apa speakernya sampai 1 kilo juga, nah sampai ke sono ya. Ukurannya begitu, al mu'tad, yang biasa, maka dianggapnya itu adalah tidak terdengar. Palau tala hakotis sufufu, kalau seandainya berhubungan sof-sof barisan-barisan tersebut, fal i'tibaru bi sofil akhir, maka yang menjadi ukuran adalah sof yang terakhir, ala sahihi, menurut pendapat yang benar. Wakila, ada satu pendapat yang dikatakan sofnya itu bercambung bil imami, dengan imam. Jadi artinya begini jamaah, umpama ini lapangan penuh nih ya, imam di sini, makmum, terus kepotong ada makmum lagi di belakangnya. Antara makmum yang di belakang daripada jamaah ini ada nggak 300 zira tuh jaraknya? Kalau ada bahkan lebih, kagak sah. Kenapa? Karena yang dihitung itu, satu pendapat dikatakan diambil dari makmum yang paling belakang, kalau makmum yang di seberangnya. Kalau dihitung dari imam, apalagi lebih dari 300 zira, seperti itu ya keadaannya. Wa'lam annahu la farqa fi dzalik, ketahuilah bahwa tidak ada perbedaan yang demikian bainal fadai wal bainal fadail mawati, antara fadail mawat awil mamluki, daripada yang dimiliki, awil mauqufi, atau yang diwakafkan, awil ladzi, atau sesuatu ba'duhu mauqufun, sebagian diwakafkan, wa ba'duhu mamlukun, sebagian tanah itu dimiliki oleh yang punya tanah. Sawaun kanal fadau muhawwitan, apakah ada tanah yang dimiliki itu dipager, au ghairu muhawwitin, atau tidak dipager ya. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara
tanah itu diwakaf ataupun tidak, atau sebagian diwakaf ataupun sebagian tidak diwakaf, apakah dipagari atau tidak dipagari, sebagian ulama menjelaskan itu semua dihukumkan sama. Walau hala bainal imami wal makmum, sekalipun ada keadaan antara imam dengan makmum, au baina sofaini, antara dua atau di antara dua sof, nahrun, sungai, yumkinul uburu fih, yang memungkinkan bisa dilewati sungai tersebut, bila sabahatin, tanpa berenang, imma bisaubi, imma bisusubi, bisa dengan cara melompat, au bil khaudi, atau dengan masuk ke dalam sungai, sungainya pendek, bisa lompat atau bisa ngerobok, kalau bahasa Jawa ngerobok, ngerobok, turun ke bawah, awil uburi, atau dengan awil uburi alal jisri, atau dengan bisa lewatin melalui jembatan. Jisri itu jembatan. Sohal iktidau, maka dianggap sah sholat berjamaahnya. Wa in kana liyahtaju ila sabahat, titik. Begini maksudnya jamaah, saya terangin, kalau bahasa kitabnya rada jelimet. Umpama ini kita sholat di lapangan, udah penuh, kagak muat, ada yang di sebelahnya lagi, sedangkan antara tanah yang sebelah sana dengan tanah yang jamaahnya udah penuh ada sungai. Kalau bahasa kita juga sungai kali, kecil, got. Kalau sungai gede kan, got. Gimana nih, udah kagak muat, di sebelah sononya ada tanah kosong, tapi keputus dengan got, bisa nggak lewatin? Bisa, dengan cara lompat, nggak apa-apa, dianggap sah. Begitu, walaupun terputus antara tanah yang di bagian depan dengan tanah yang belakang karena ada got tadi, tapi bisa nggak dilewatin? Bisa, nggak apa-apa, sah begitu. Apakah ada jembatan atau nggak ada jembatannya? Bisa nggak lompat? Bisa. Kalau nggak bisa lompat juga, bisa nggak ngerobok turun ke bawah? Bisa. Silakan. Sholat yang di belakang tembok, sholat yang di belakang got itu dianggap boleh. Wa in kana yahtaju ila sabahatin, bagaimana kalau memang dibutuhkan pakai berenang? Berarti kan gede. Lam yadurru ala sahihi, maka lam yadurru, yadurru apa lam yadurru? Wa kadza syari', begitu juga jalanan al matruki, yang dilalui orang banyak. Nah itu semuanya kalau dia pakai berenang dulu atau pakai jalanan yang terlalu luas sehingga terputus karena di situ banyak orang yang lalu lalang, maka dianggap sholatnya di tanah yang kedua itu dianggap tidak sah. Begitu. Ad-Durbusani wallahu alam bishawab. Udah masuk waktu suruk ya. Nanti insya Allah kita lanjutin lagi jamaah. Nah, jadi kesimpulan jamaah begitu, kalau sholatnya di dalam masjid, mau di luar, mau di teras, mau di pelataran, di mana aja boleh. Sekalipun pintunya ada di tengah, orang ada di depan pintu. Kalau di dalam masjid nggak ada masalah, di mana aja. Yang penting makmum tidak berdiri lebih depan daripada imam, begitu maksudnya. Tapi kalau lebih depan itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kekurangan sholat kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.